di surga. Come on. Jadi kita tepuk tangan untuk Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on to PM. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari nyatakan, great is our God. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan hari ini. Come on. Pelukis cakrawala, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari angkat kedua tangan untuk PM. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Let's go, jom. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Let's go, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kayak hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan hari ini Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Come on. Make some noise to PM. Katakan haleluya. Come on. Let's go to PM. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kamu oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari nyatakan, great is our God. Haleluya, haleluya. Belenggu dipatahkan dan mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk teman-teman. Shalom 2PM. Aku mau nyapa ada yang pertama kali hadir di dalam ibadah kita 2PM. Jangan malu-malu. Wah, puji Tuhan. Semuanya adalah jemaat yang setia. Oh, ada. Oh, welcome bro. Welcome home. Senang sekali bisa bergabung dengan kami. Kita juga undang lagi minggu depan untuk join sama-sama ibadah kami di tempat ini. Nah, siang hari ini aku ingin sharing satu firman Tuhan yang jadi kekuatan dan rema aku untuk selama seminggu ini. Mari yuk kita baca sama-sama. Dari Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan
atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Lately kita sering dengar ya, belakangan ini keadaan menjadi tidak baik katanya. Resesi di depan mata. Wah, udah beberapa perusahaan mulai lay off. Bahkan terakhir kalau yang orang tua makin khawatir lagi, obat sirup anak udah gak boleh lagi. Waduh, pusing. Anak saya juga lagi sakit. Tapi seakan-akan iblis itu lagi nyebar roh-roh ketakutan, roh-roh kekhawatiran. Tapi apa teman-teman siang hari ini? Ayat yang kita baca bahwa kita punya Allah. Kita punya Bapa yang hidup, yang akan selalu memelihara kita, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Bapa kita. Dan bukan hanya itu saja, kita juga mengucap syukur sekali kita tertanam di dalam komunitas yang tepat. Komunitas yang bisa mendukung kita di dalam keadaan kita apapun. So siang hari ini aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau belajar untuk mensupport teman kita lewat saling mendoakan. Bisa ya? Kita berdua-dua atau bertiga-bertiga juga boleh. Yang pertama tanya namanya. Lalu selanjutnya tanya ingin didoakan apa. Oke, bisa ya? Bisa ya? Silakan teman-teman dalam 2 menit ke depan. Silakan Singer dan WL juga boleh. Berdua-berdua, bertiga-bertiga. Kita kenalan, kita tanya namanya. Tanya apa yang ingin didoakan. Yang baik ada hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami boleh berkumpul bersama. Kami bisa beribadah Tuhan, kami bisa memuliakan nama-Mu, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan kalau siang hari ini kami mau beriman ya Tuhan. Apapun yang dikatakan dunia, kami tidak mau khawatir ya Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup, sumber dari kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami juga mau bersatu hati ya Tuhan. Kami ingin mendoakan untuk teman kami, saudara kami ya Tuhan. Untuk mamanya Kak Andreas. Mari teman-teman kita tumpangkan Tuhan. Tuhan kalau kami mendengar berita yang gak enak ya Tuhan. Kalau semalam mamanya Kak Andreas kecelakaan. Tuhan kami percaya Engkau adalah Allah yang mampu. Kau Allah yang mampu untuk menyembuhkan dari mamanya Kak Andreas ya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu ya Tuhan. Mama dari Kakak Andreas boleh sembuh dengan sempurna. Boleh pulih dengan sempurna ya Tuhan. Kau pakai dokter ya Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya mujizat pasti terjadi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman semua. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. QR persembahan bisa teman-teman dapatkan di bangku depan teman-teman sekalian. Atau boleh juga scan QR yang ada di depan. Nah, pengumuman selanjutnya selagi teman-teman memberikan persembahan. Yang gak kalah serunya adalah siang hari ini.
kita akan dilayani oleh pembicara yang begitu luar biasa. Wow. Pembicara impor dari Australia. Wah, ex Australia. Dia padahal kehidupannya itu sudah settle banget, sudah enak banget di Australia. Tapi Tuhan panggil dan dia mau setia mendengarkan panggilan Tuhan. Dia kembali ke Indonesia, dia bawa keluarganya. Dia tetap setia melayani Tuhan. Dan kalau hari ini saya juga saksi hidup, saya melihat hidupnya begitu luar biasa diberkati. Baik pelayanannya, baik pekerjaannya. Dan saya pun ini salah satu buah dari pelayanan beliau. Mari kita berikan apresiasi untuk pembicara kita, Pastor Eradi Chandra. Thank you kok, kita yakin dan percaya pasti siang hari ini kita akan diberkati begitu luar biasa lewat firman-Nya. Nah, pengumuman selanjutnya adalah dari praise report. Praise report kali ini akan aku wakilkan. Salah satunya praise report ini datang dari salah satu cool di 2PM, yaitu Cool Sunter Paradise. Jadi di awal pandemik ini, Cool ini sempat mengalami penurunan secara quantity. Tetapi karena orang-orang di dalamnya tetap setia melayani. Mereka tetap unity, mereka melayani di dalam Cool. Berapapun yang datang, mereka tetap datang, mereka tetap melayani. Dan kalau hari ini saya saksikan sendiri, Tuhan begitu luar biasa memberkati mereka. Kemarin terakhir aku pergi sekali ibadah Cool itu bisa sampai 20 bahkan ya. Dan begitu luar biasanya lagi ternyata bukan kuantitas saja, tetapi kualitas. Berasa nggak hari ini agak beda PPW-nya? Wah, karena kita dipimpin oleh seorang WL, Andrew, berikan tepuk tangan, yang merupakan gembala dari Cool Sunter Paradise. Tuhan luar biasa pakai hidupnya. Dan bukan hanya Andrew saja, di sebelah saya juga ada Jessica yang melayani juga di Sunter Paradise. Juga ada di belakang Vindi ya. Vindi pertama kali hari ini sharing firman Tuhan juga. Wah, ada beberapa teman juga dari Cool Sunter Paradise juga melayani sebagai usher greeter. Begitu luar biasanya teman-teman. Ketika kita tertanam di dalam komunitas yang tepat. Ketika kita tertanam di dalam Cool. Kita punya teman-teman yang mensupport kita sehingga potensi kita tergali. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita dipakai Tuhan lebih lagi. Dan hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi aku juga encourage teman-teman bagi yang belum join Cool, silakan scan QR code yang di depan. Atau setelah ibadah juga boleh hubungin aku pribadi. Dengan senang hati kita akan melayani teman-teman semua untuk join, bergabung di dalam keluarga Cool kita 2PM. Nah, pengumuman yang terakhir adalah, ini juga acara yang begitu luar biasa. Kalau 4 Desember ini gereja kita akan merayakan HUT yang ke-25. Wow, berikan tepuk tangan. Ini luar biasa sekali bisa ulang tahun sampai yang ke-25. Jadi di dalam 4 Desember ini akan ada 4 ibadah. Dan setiap ibadah nanti pembicaranya akan berbeda-beda. Tetapi khusus HUT ini mekanisme masuk ke dalam ibadahnya agak sedikit berbeda. Kita perlu namanya tiket. Oke, jadi teman-teman yang sudah punya nomor KKJ, itu minggu depan, di hari Minggu depan, di luar sana akan ada loket. Teman-teman tinggal sebutin aja nomor KKJ-nya, nanti tuker untuk tiket masuk ibadah HUT-nya. Terserah teman-teman mau ibadah yang keberapa. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya KKJ, jangan berkecil hati. Teman-teman juga tetap bisa daftar, tetapi lewat aplikasi. Tinggal download aja aplikasi GBI PRJ. Tetapi baru bisa daftar di hari Seninnya. Oke, jadi yang punya KKJ bisa tukar langsung on the spot di hari Minggu depan. Bagi yang belum punya bisa daftar lewat aplikasi GBI PRJ di hari Senin. Oke? Oke, aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang membawa hati kami, membawa penyembahan kami, karena kami percaya kami hidup semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini
ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, dan penyembahan kami, Yesus. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih. Naya ralaba shiki, naya ralaba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk Yes Lord. Makasih Tuhan. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba
Sekali lagi kita nyatakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Itu aku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku sambayan. Sekali lagi kita nyatakan lebih sungguh. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendak mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang tenang selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang. Sekali lagi kita nyatakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang benar selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau, kami mau menyenangkan-Mu, Yesus. Haleluya. Ini kami, pakai kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu. Sebab kasih setia-Mu tak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan. Selamanya Kau baik Tuhan. Dan apakan ku balas segala kebaikan
Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sebab kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan.
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Sarabara-bara-bara-bara. Mari kita belajar menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi. Rabata-raba-raba-raba-raba. Bagi yang belum bisa berbahasa roh, katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan terima kasih. Katakan, God you are good. Tuhan Kau setia. Raba-raba-raba-raba-raba-raba-raba. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari kita sembah Tuhan, anak-anak muda di tempat ini. Angkat suaramu, angkat hatimu. Rabata 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 rabata. He rabata ta 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 ta. Rabata 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 rabata. Oh Jesus. Oh, jangan puas, jangan cepat puas. Cari dia terus. Cari dia terus. Cari dia terus. Kami mengucap syukur karena Engkau nyata di tengah-tengah kami. Hamba-Mu akan berbicara Tuhan, tetapi biar hamba-Mu bersembunyi di balik salib Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja melayani setiap dari kami. Rabakata rabata rabashika rabalaba. Speak Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami semua. Menjamah, menegur, membukakan mata kami Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. I feel like Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Boleh saya minta waktu ya Randy ya, untuk sebentar melayani di dalam roh. Boleh saya panggil teman saya untuk bangkit berdiri karena Tuhan mau berbicara kepada kamu. Jangan malu-malu. Boleh Raymond ada di situ? Bisa bangkit berdiri? Tuhan mau berbicara kepada kamu. Angkat kedua belah tangan. Tuhan, hamba berdoa untuk anak ini. Tuhan berbicara, kemanapun engkau pergi, Tuhan mau kejar kamu. Dia tidak akan pernah tinggalkanmu. Dia akan tangkap engkau. Kau pikir kau bisa lari, tapi Roh Kudus ada di situ. Kau pikir engkau bisa bersembunyi, tetapi Roh Tuhan menyingkapkan segala sesuatu. And He's there, and He's going to touch you. Tuhan, hamba berdoa, jamah dia. Hamba berdoa, jangan kau lewatkan dia. Walaupun dia pergi, walaupun dia lari daripadamu, tetapi engkau tangkap dia Roh Kudus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan di sini ada satu orang yang sering berkata kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Tuhan berkata, don't worry about the answer. Dapati aku secara pribadi. Lebih baik engkau dapatkan aku sebagai pribadi daripada mendapatkan jawaban. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara terus Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Wah, luar biasa. Saudara-saudara, saya ini khotbah ketiga saya hari ini. Jadi kelihatannya kalau responnya lebih baik, saya khotbahnya lebih baik biasanya. Ada amin di 2PM di sini? Amin. Haleluya. Nah, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Dare to Share, and I'll tell you why. Dare to share, and I'll tell you why. Nah, tentunya terima kasih untuk Dr. Yanto dan pemimpin-pemimpin di atas saya yang begitu luar biasa memberikan saya kesempatan untuk melayani, dan tentu untuk tim 2PM yang begitu luar biasa ya. Nah saudara-saudara, dare to share and I'll tell you why. Nah sebelum
saya masuk lebih dalam lagi dengan firman Tuhan. Saya nonton satu film saudara-saudara dengan karyawan-karyawan saya. Judulnya ini, Miracle in Cell Number 7. Apakah ada yang pernah nonton Miracle in Number 7? Ada yang sudah nonton? Siapa yang nangis Bombay di sini? Saya ajak karyawan-karyawan saya nonton saudara-saudara. Ya, dan kita nonton film ini, Miracle in Cell Number 7. Sangat bagus dan saya encourage teman-teman untuk kalau ada waktu bisa nonton ya. Nah, di sini diceritakan ada seorang laki-laki yang mempunyai putri, saudara-saudara. Dan laki-laki ini mempunyai keterbelakangan mental. Ya, jadi dia bisa diklasifikasikan, mungkin kalau orang psikologi bisa menganggap dia sebagai idiot ya, saudara-saudara ya. Keterbelakangan mental. Nah, dia itu pengusaha balon, dia kerjaannya sehari-hari jual balon ya, saudara-saudara. Dan ceritanya begitu luar biasa, saya nggak akan spill. Tetapi ada satu quote yang dia selalu bilang, dari awal sampai akhir filmnya dia bilang begini, kita harus baik sama orang, besok orang baik sama kita. Ya, dari film itu dari awal sampai akhir dia selalu bilang, istri bilang katanya kita harus baik sama orang, Mama Uli bilang kita harus baik sama orang, besok orang baik sama kita. Nah, saudara saya pulang dari nonton film itu, saya nggak nangis by the way, karyawan saya nangis semua, saya nggak, saudara-saudara ya. Dan saya merenungkan apa yang saya bisa belajari dari film ini. Dan ternyata ada value Christian, ada nilai prinsipal kekristenan yang kita bisa pelajari dari film ini. Saya tidak akan khotbah dari film ini, tenang saudara-saudara. Ya, tetapi saya mau bukakan firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 13. Sedikit panjang tetapi izinkan saya bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, katakan sedikit saudara-saudara, akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Next slide. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat terakhir. Dan sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu akan membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini. Mungkin ini lebih pesan penggembalaan, saudara-saudara ya. Lebih pesan untuk kita bergaya hidup kekristenan yang sebenarnya. Bahwa dari pasal ini, dari perikop yang barusan kita baca, kita belajar bahwa ternyata kita diselamatkan untuk satu gaya hidup, saudara-saudara. A kingdom lifestyle. Nah, gaya hidup itu seperti apa? Dan ini yang harus kita pelajari sebagai para dewasa muda, teman-teman di sini yang berkarir, yang berbisnis, yang berkeluarga. Ada satu gaya hidup yang harus kita praktekkan sebagai orang Kristen. Jadi ingat, menjadi Kristen bukan sekedar datang ke hari Minggu, datang rutin, no. Tetapi keseharian kita, apakah kita mencerminkan Kristus? Ada amin, saudara-saudara? Nah, gaya hidup itu seperti apa? Ternyata kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang berbagi. Ada katakan amin, saudara-saudara. Orang Kristen harus menjadi orang yang suka berbagi. Dalam bahasa Inggrisnya, a generous spirit. Orang yang generous, orang yang bermurah hati, saudara-saudara. Warren Wiersbe mengatakan, giving is not something we do, but something we are. Nah, saya akan buktikan, saudara-saudara. Beberapa cerita di Alkitab, bagaimana sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai hati yang bermurah hati, hati yang berbagi. Kita tentunya ingat cerita tentang jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 4 mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jemaat mula-mula, mereka bisa bertumbuh, boom,
Luar biasa, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Saya rasa kuncinya salah satunya ini. Mereka punya gaya hidup berbagi. Mereka punya gaya hidup untuk generous, murah hati, saudara-saudara. Contoh berikutnya saya bisa berikan contoh yaitu Zakheus. Ada yang tahu Zakheus? Zakheus naik ke pohon atau mati di gua? Yang mana, saudara-saudara? Naik ke atas pohon, saudara-saudara ya. Kita tahu ceritanya Zakheus ini pemungut cukai. Mafia dia. Kalau mungkin bisa diperankan di film zaman sekarang, mungkin pemeran yang terbaik untuk memerankan Zakheus adalah Danny DeVito. Ada yang tahu Danny DeVito? Nggak ada yang tahu. Ternyata generasinya berbeda, saudara-saudara ya. Orangnya pendek, culas, curang maksudnya. Pemungut cukai, dibenci sama semua orang. Dan kita tahu ceritanya Tuhan Yesus mau masuk ke rumahnya dia. Dan Tuhan Yesus berbincang-bincang kepada dia. Dan pada saat itu hatinya bertobat. Dan buah pertama yang Zakheus lakukan apa, saudara-saudara? Dia bilang begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat, saudara-saudara. Buah pertobatan pertama Zakheus adalah hatinya menjadi murah hati, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita orang Kristen, kita perlu berkaca hari ini. Kita bisa bilang kita orang Kristen, tetapi apakah hati kita Kristen, saudara-saudara? Apakah hati kita mencerminkan buah pertobatan? Dan jangan kita lupa bahwa salah satu buah roh adalah kemurahan hati. Nah, orang Kristen seperti apa kalau kita bilang kita Kristen tetapi kita menjadi orang pelit, saudara-saudara? Justru pada saat Tuhan menyelamatkan kita, kita bertobat, kita minta Dia masuk dalam hati kita, mestinya ada buah yang namanya murah hati, generosity. Nah, di sini saya percaya anak-anak muda, profesional muda, mumpung kalian masih ada di karir awal, mumpung kalian belum menjadi super kaya raya tycoon, I really want you to learn this. Yaitu apa? Punya hati yang murah hati. Nah, murah hati itu apa? Generous itu apa? Generous of course is talking about money, of course. But it's also talking about time, ideas, ears. Apakah kita generous nih untuk meminjamkan kuping kita kepada teman kita yang membutuhkan? Apakah kita generous menolong teman kita yang membutuhkan? Apakah kita generous dalam membantu orang yang sedang kesakitan, saudara-saudara? Nah, mungkin kita harus merefleksikan hidup kita. Semestinya tidak ada orang Kristen yang lahir baru itu terus-menerus dalam hidupnya di dunia ini alergi dengan gaya hidup yang namanya berbagi. Justru kebalikannya, orang yang sudah diselamatkan mestinya mempunyai gaya hidup generous, berbagi. Ada katakan amin, saudara-saudara? Nah, pertanyaannya tetapi kenapa orang Kristen kadang-kadang sulit untuk berbagi? Yang pertama, saudara-saudara, kebanyakan dari kita tuh terinfluence dengan satu virus. Namanya virus it's mine. It's mine. Kita nggak mau bermurah hati, kita nggak mau berbagi kepada orang lain karena kita selalu bilang it's mine, God. It's mine. Apa yang aku punya, talenta, uang, waktu, skill, opportunity, it's mine. Kenapa? Karena memang manusia pada saat dia jatuh dalam dosa selalu menjadi self-centered. Betul, saudara-saudara? Saudara-saudara yang punya anak, salah satu kata yang paling sering dipelajari oleh anak kecil selain mama dan papa, itu kalau orang-orang bule itu biasanya it's mine. It's mine, daddy. It's mine, daddy. Nggak ada yang ngajarin, tetapi dia selalu bilang it's mine. Makanya sering kadang-kadang kakak beradik berantem ya, it's mine, tarik-tarikan gitu ya saudara-saudara ya. Why? Karena itu ada di dalam DNA kita sebagai orang berdosa. Kita selalu berpikir apa yang kita punya, kantong kita, rekening bank kita itu it's mine. Nah, ini yang harus kita rubah mindset seperti ini. Karena kita bukan orang dunia, katakan amin saudara-saudara. Kita adalah orang kerajaan sorga. Di sorga bukan tipenya yang seperti itu. A kingdom people is not its mine people, tapi generous people.
Generous people. Nah, oleh karena itu saya akan berikan satu obat buat kita yang terjangkit virus It's Mine ini. Saya akan bukakan satu ayat, saudara-saudara. Di Ulangan 8 ayat 18 untuk membuka mata rohani kita. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Katakan amin, saudara-saudara. Jangan kita berpikir it's mine, it's mine, it's mine. Uang kita, rumah kita, it's mine. No. Kalau Tuhan tidak berikan kita kekuatan, maka kita tidak bisa menghasilkan uang, saudara-saudara. And this is the truth. Jadi teman-teman di sini profesional muda, kalian lagi membangun bisnis, membangun karir, membangun followers or whatever. It's good, do it. Tapi ingat ada satu prinsip, apa yang kita lakukan dan apa yang kita raih dan apa yang kita genggam bukan punya kita. Tuhan titipkan kepada kita supaya kita bisa kelolanya. Itu pun karena Tuhan kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi singkirkan hati yang self-centered. Singkirkan hati yang it's mine God. Don't touch my wallet. Don't touch my time. Berapa banyak dari kita spend a lot of money untuk hobi kita? Sneakers, sepeda, mobil, rakitan, whatever it is, gaming, whatever it is. Kita spend jor-joran dalam hal-hal yang bersifat self-centered. But pada saat Tuhan bilang, tolong temanmu. Kita bilang, nggak mau Tuhan, ini it's mine. Kita harus bertobat hari ini. Amin saudara-saudara. Sebab Tuhan kita tidak memberikan kita kekayaan supaya kita bisa bilang it's mine. Tetapi untuk kita berbagi kepada orang lain. Nah, virus kedua biasanya yang menyetop kita untuk bisa berbagi yaitu ini saudara-saudara. FOMO. Fear of missing out. Banyak dari kita tidak bisa berbagi, tidak bisa bermurah hati. Kenapa? Karena kita takut kalau kita bagi, nanti gue gimana? Betul saudara-saudara. Kita selalu berpikir, kalau gue bagi, nanti gue kekurangan. Kita fear, kita dikuasai dengan ketakutan. Nah, saya akan buktikan. Kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh? FOMO saudara-saudara. Karena iblis bilang, lu kan gak tahu rasanya jadi Allah. Betul saudara-saudara? Dia bilang, iya juga ya. FOMO dia, fear of missing out untuk merasakan hal itu. Makanya dia ambil. Dan dia jatuh dalam dosa. Nah dunia memang mengatakan demikian. Tetapi sekali lagi, kita adalah umat yang telah ditebus. Imamat rajani. Amin saudara-saudara. Citizens of heaven. Kita berbeda. Kita punya kingdom mindset. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang berkati dengan secuprit, saudara. Tapi Tuhan yang memberkati dengan berlimpah, berkecukupan, berlebihan. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara kalau baca tadi ayatnya, ayat yang saya garis bawahi selalu berkecukupan, berlimpah. Tuhan yang kita sembah bukan yang kalau berkati sedikit-sedikit, saudara-saudara. Secuprik-secuprik. No. But He is a God that blesses us wonderfully. Bahkan dikatakan Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan Yohanes 10 ayat 10, ayat kesukaan saya, dia bilang begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Katakan amin saudara-saudara. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang pelit, tetapi Tuhan yang memberkati kita dengan kelimpahan. Katakan amin saudara-saudara. Tapi kadang-kadang yang di sini itu kita takut FOMO. Takut kalau gua kasih nanti gimana makan. Tapi Tuhan yang kita sembah kita harus kenal siapa Dia. Karena kalau kita kenal Tuhan yang kita sembah, maka kita mempunyai paradigma yang baru. Dan paradigma yang baru ini membuahkan hasil yang berbeda. Kita anak-anak Tuhan, dewasa muda 2PM, kita adalah orang-orang yang suka berbagi. Karena kita tahu apa yang kita miliki itu semua dari Tuhan. Katakan amin saudara-saudara. Amin, come on. Minggu ini saya baru di WA oleh salah satu dari kita di sini saudara-saudara.
Kok boleh minta nasihat nggak? Apa nasihatnya? Aku ditawarin kerja, ini lagi resesi, lagi susah saudara. Ditawarin kerja, kok aku ditawarin kerja, gajinya 2 kali lipat, aku mesti ngapain kok? I'm telling you, our God kalau berkati kita itu nggak tanggung-tanggung. Bukan secuprit-secuprit, tetapi sengaja bior gitu loh saudara-saudara. Amin. Nah oleh karena itu kita tidak boleh kalau berkatin orang sedikit-sedikit. Kasih persembahan sedikit-sedikit. Bukan seperti itu saudara-saudara. Tapi kita menjadi orang-orang yang generous. Generous. Nah kenapa kita harus hidup berbagi? Yang pertama, kita harus hidup berbagi karena pada saat kita berbagi, kita membuka pintu berkat Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Dikatakan camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berapa banyak di sini yang mau menuai banyak, saudara-saudara? Angkat tanganmu. Yang gak angkat tangan, wow. Mau menuai banyak? Luar biasa. Berarti saudara harus apa, saudara? Menabur banyak. Rumusnya seperti itu dari sananya. Kecuali kita tidak punya Tuhan Yesus. Kita maunya take. Ada makanan gratis, pergi ke sana gitu ya, kayak kondangan saudara-saudara. Tapi kan kita orang Kristen bukan seperti itu. Lebih baik memberi daripada menerima. Amin saudara-saudara. Nah jangan kita punya mindset sebagai orang pelit saudara-saudara. Tetapi kita punya karakter bahwa kita adalah orang yang generous. Kasih nasihat generous. Kasih bantu orang generous. Kalau ada teman yang baru buka usaha, jangan dimintain, gratis dong buat gue dong. Aduh, Tuhan Yesus. Orang Kristen macam apa itu? Kalau ada teman buka usaha, restoran, bawa komselnya ke situ, makan di situ, bayar saudara-saudara. Support dia, amin saudara-saudara. Masa kita orang Kristen ada teman buka restoran, gratis ya, gratis. Itu orang dunia saudara-saudara. Itu orang dunia aji mumpung, tetapi kita anak-anak kerajaan Tuhan. Amin saudara-saudara. Saya selalu gitu, kalau ada teman saya yang buka restoran, ya mungkin Mariska bisa saksikan ya, berkati orang dalam dulu aja. Why? Karena I want to be generous. Ada siapa di sini punya restoran, udah kita beli dari dia aja. Bukan malah minta gratisan saudara-saudara. Itu harus dijauhkan dari kita. Amin saudara-saudara. Jangan aji mumpung, tetapi punyalah hati yang berbagi. Firman ini jelas, saudara-saudara bisa lihat di sebelah kanan atau kiri. Dikatakan bahwa, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan. Lihat saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah itu metodenya seperti itu. Cara kerjanya seperti itu. Pakai kata-kata seperti itu, limpah, berkecukupan, berkelebihan. Nah bagaimana dengan kita followernya? Mungkin di sini ada teman-teman, aduh kok karir gue begini-begini aja, bisnis begini-begini aja. Coba cek saudara-saudara. Kamu sudah tabur banyak atau sedikit? Jangan kita tabur sedikit mengharapkan hasil yang banyak. That's nonsense. Saya saudara-saudara, waktu saya dari dulu melayani Tuhan diselamatkan, saya selalu mempraktekkan gaya hidup ini, generous. Bantu orang pindahan rumah, ya, yang di luar negeri, yang perantau-perantau sini pasti mengerti lah. Ya ada teman kesusahan, masakin lah, generous saudara-saudara. Punya hati yang generous. Alhasil pada saat bisnis saya tidak berhasil, mengalami kebangkrutan, saya menuai begitu banyak. Ada yang tiba-tiba kasih, kalau saya cerita, ada yang tiba-tiba kasih saya toko online udah jadi, saudara-saudara. Ada yang tiba-tiba anak saya kedua lahir, ada yang bayarin, saudara-saudara. Mungkin kalian bilang, masa sih? Bener. Bukan kelas ecek-ecek, kelas 1 dibayarin langsung. Siapa di sini yang mau punya anak dibayarin, saudara-saudara? Ya. Punya anak lahiran itu gak murah. Mahal, saudara-saudara. 26 juta pada saat itu, gak tahu Randy terakhir berapa, mungkin 30 kali ya. 30 juta, tiba-tiba, oke, kami bayarkan. Diberkati. Nah Tuhan tuh seperti itu. Tiba-tiba lagi gak punya pekerjaan, ada teman telepon, kok mau gak jadi agen, jadi distributor barang ini?
Ternyata sekarang barang ini menjadi nomor 1 di Indonesia, saudara-saudara. Lihat itu. Kenapa? Karena dari dulu, pada saat orang gak melihat saya menabur, saudara. Menabur kebaikan, murah hati, bantuin orang, yang layanin orang. Alhasil Tuhan berkati saya. Dengan kesempatan, dengan uang, dengan opportunity ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Bukan karena saya hebat, tapi saya percaya karena saya sudah menabur, maka saya menuai yang banyak. Amin, saudara-saudara. Nah, jika engkau mau diberkati, punyalah hati yang suka menabur. Jangan pelit-pelit datang ke gereja, jangan pelit-pelit. Rugi, kalian rugi. You want to be blessed? Berikan yang menjadi haknya Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Saya ingat sekali khotbahnya Pastor Randy. Jangan jadi musuhnya Tuhan. Betul. Mau tingkap-tingkap surga diberkati? Kembalikan persepuluhanmu kepada Tuhan. Jangan main-main. Dapat terima gaji langsung 10%, merem, motong langsung gitu. Kalau iblis bilang janganlah, gua kasih 20% nih, gitu loh saudara-saudara. Kalau iblis ngomong janganlah, ntar begini lu, FOMO lu, ntar gua kasih 20%, lu diem gak? Gitu saudara-saudara. Saya ingat saudara-saudara, ini waktu saya seumuran kalian, saya baru kerja. Datang ke gereja, sebelum datang ke gereja, saya ke ATM dulu. Dulu di Australia sekali tarik itu paling banyak itu sekitar 10 juta. Saudara. 10 juta saya tarik. Saya pikir ya buat pegangan, bayar ini itu. Datang ke ibadah kayak begini saudara. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong. Nah ini gak enaknya begini nih kadang-kadang. Roh Kudus suka ngomong pada saat kita lagi dompet tebel saudara. Kasih uang yang di dompet kamu ke si A. Dalam nama Yesus, bukan dari Tuhan ini. Tuhan tahu loh ada duit di dompet saya, saudara. Alhasil bulan itu saya bayar 10% saya kasih ke orang ini. 10% saya kasih ke Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman di sini? Hitung-hitungan sama Tuhan? Kalian hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan hitung-hitungan sama kalian. Pilih yang mana? Mau menuai banyak, tabur banyak. Ini saya kasih tahu, mumpung kalian masih muda, belum jadi kaya banget. Lebih baik kalian practice this lifestyle. Tabur terus, tabur. Pada saat kalian tadi di challenge untuk memberikan kolektor, gitu tuh bilang. Kalau ada omongan, janganlah kasih banyak-banyak. Gua kasih 20%, lu diem gitu, saudara-saudara. Di rumah Tuhan, tabur di rumah Tuhan. Di mana engkau berjemaat di sini, kembalikan persepuluhan, persembahan, support layanan misi, layanan diakonia. Saudara-saudara, kami di sini di 2PM, kami punya komitmen saudara-saudara pemimpin di sini. Setiap kali ada uang kita tabur ke uang kas. Uang kasnya kita pakai untuk kemarin ada aktivitas. Kita tabur dan kita tabur. Enggak kita bawa pulang saudara-saudara. Orang-orang sibuk seperti ini nggak ada terima apa-apa, kita volunteer. Kenapa? Karena kita mau practice this heart of giving. Hati yang begitu murah hati. Karena kita tahu pada saat kita menabur, Tuhan akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Katakan amin saudara-saudara. Nah yang kedua, kenapa kita harus berbagi? Karena pada saat kita berbagi, hati kita ditaklukkan di bawah firman Tuhan. Nah zaman dulu kalau kita lihat di Old Testament, Yahweh, Tuhan yang hurufnya besar semua, biasanya disandingkan, diperbandingkan, lawannya banyak saudara-saudara. Baal, Astoreth, Chemos, Dewa Ra di Mesir saudara. Tapi di perjanjian baru, perhatikan deh. Matius 6 ayat 24 ada di situ. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hanya ada satu pribadi yang disandingkan kepada Allah di perjanjian baru. Apakah itu saudara-saudara? Mamon. Nah oleh karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk mempunyai gaya hidup memberi, termasuk di dalam finances kita. Kenapa? Karena pada saat kita memberi, hati kita ditaklukkan di bawah firman Tuhan. Sebab yang paling susah ya itu, betul saudara-saudara? Kenapa Mamon menjadi sangat dahsyat? Karena manusia menjadikan uang sebagai tuan. Dan Mamon pribadi roh
itu. Bukan uangnya yang jahat, mamonnya di belakang uang itu. Mamon bersedia dijadikan tuan untuk kita semua. Nah hari ini, siapa yang mau kita layani? Yahweh, Tuhan Allah, atau mamon, saudara-saudara? Ingat, uangnya itu adalah komoditas, netral. Tetapi siapa yang dibalik itu? Itu yang menentukan kualitas hidup kita. Saya berdoa kita semua bisa tunduk di bawah firman Tuhan. Keuangan kita pun tunduk di bawah Tuhan. Bagaimana caranya kita mempunyai hati yang memberi buat orang lain. Memberi untuk rumah Tuhan. Nah ciri-ciri manusia yang cinta akan uang dikatakan cinta akan uang adalah akar kejahatan. Kita tahu itu ya saudara-saudara ya. Nah orang yang menyembah mamon biasanya punya ciri-ciri khas. Ada pepatah mengatakan kita akan menjadi sama seperti pribadi yang kita sembah. Kita pernah dengar itu ya saudara-saudara ya. Nah kalau kita sembah mamon ciri-cirinya seperti ini. Jangan tersinggung. Tetapi izinkan saya memberitahukan ciri-ciri gejala simptomsnya saudara-saudara. Tamak atau serakah. Uang prioritas utama. Dunia mengajarkan carilah uang dan jadilah kaya. Dunia mengajarkan itu. Tapi tadi Aksa saya senang sekali dia bagikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala sesuatunya akan ditambah-tambahkan kepada kita. Ciri-ciri manusia yang cinta uang, sulit memberi. Orang pelit tidak pernah terpikir untuk memberi. Nah tetapi di sini tidak ada orang pelit. Amin saudara-saudara. Kita semua orang-orang yang generous. Ingat agenda iblis saudara-saudara. Nah ini yang saya mau kalian camkan benar-benar. Agenda iblis di Yohanes 10 dikatakan pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jangan sampai berkat yang Tuhan berikan pada kita itu dicuri oleh iblis. Karena kita gak mau memberi. Tapi Tuhan sudah siapkan kehidupan yang berlimpah. Caranya gimana? Kita memberi. Kita memberi. Kita memberi. Generous, generous, generous. Pada saat kita berbagi, hati kita ini ditaklukkan. Seperti kuda liar yang ditaklukkan. Menjadi kuda yang jinak. Di bawah kehendak Tuhan. Nah hati ini yang paling susah saudara-saudara. Biar kiranya hati kita ditaklukkan di bawah kehendak Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya. Nah alasan ketiga kenapa kita harus berbagi. Karena pada saat kita berbagi kita memuliakan Tuhan. Katakan amin saudara-saudara. Memuliakan Tuhan dikatakan dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Pelayanan saling berbagi itu. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Dalam pengakuan akan Injil Kristus. Karena kemurahan hatimu. Dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah saudara-saudara, prinsip rohani yang mungkin kita sering dengar, saudara-saudara seperti tadi saya sudah sebut. Kita menjadi serupa seperti ilah yang kita sembah. Nah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati. Kalau kita tidak punya gaya hidup murah hati, sebenarnya kita tuh lagi sembah siapa sih? Ouch, but that's the truth. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati. Kalau kita tidak murah hati, sebenarnya kita lagi sembah siapa? Jangan-jangan sembah karir kita. Jangan-jangan sembah investasi kita. Dia Tuhan yang memberi dan selalu memberikan yang terbaik. Memuliakan Tuhan. Bagaimana? Apakah saudara-saudara memuliakan Tuhan? Mungkin saudara-saudara tidak bisa melayani di atas panggung seperti ini. Tapi tahukah saudara? Kita bisa melayani Tuhan melalui keuangan kita. Melalui waktu kita. Melalui tenaga kita saudara-saudara. Muliakan Tuhan. Tidak lupa saudara-saudara saya mempunyai beberapa karyawan. Sekarang saya mempunyai 20 karyawan saudara-saudara. Saya mencoba untuk selalu memberi ya saudara-saudara. Kemarin ini itu mungkin Pastor Randy pernah cerita. Saya bawa 5 orang ke Bali gitu. Saudara-saudara kita having fun luar biasa saudara-saudara. Saya baru dengar saudara-saudara. Ini kesaksiannya. Ternyata karyawan-karyawan saya kalau di kantor, di gudang, nyanyinya lagu-lagu symphony worship saudara-saudara. Orang-orang bukan orang Kristen. Tak usah ku takut. Dia sambil ngetik saudara-saudara ya. Saya videoin dari belakang gitu. Lagi panasnya gudang tiba-tiba. Kiranya. Ini siapa yang nyanyi lagu rohani saudara-saudara? Karyawan saya. Bahkan yang lebih amazing lagi, believe it or not. Ada satu karyawan saya yang mempunyai teman pelayan JG, ya temannya Suli. Dia ini satu kos.
Dia itu bukan orang Kristen. Dia pernah ke MGK lantai 9 bantuin temenin temennya ini yang lagi rekaman rekaman JJ. JJ itu sekolah minggu bahasa Inggris. Ternyata saya baru dengar dari orang lain. Karyawan saya ini yang memakai pakaian agamawi, saudara-saudara ya. Datang ke MGK. Ibadah. Tahu nggak caranya gimana? Diledekin sama karyawan-karyawan yang, lu emang boleh masuk? Gitu saudara-saudara ya. Emang boleh masuk? Boleh. Emang gak ditanyain gitu saudara. Yang lain tuh udah mulai curious. Enggak, gue cuman ngaku aja gue tuh salah satu suster katanya. Jadi dia duduk di belakang saudara-saudara. Ibadah saudara-saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Why? Karena saya praktekkan gaya hidup ini. Generous. Generous bukan dalam arti gaji saja, tetapi dalam hal nasihat, teguran, kesempatan, saudara-saudara. Karena melalui gaya hidup kita melayani yang mereka-mereka nih WL baru ini melayani cuma berapa? 15-20 menit. Tetapi keseharian kita itu juga panggung pelayanan kita, saudara-saudara. Katakan amin. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Saya akan kesaksian. Saya dulu punya satu mobil, cuman bisa lihat di sini. Nah, ada yang tahu mobil ini saudara-saudara? Karimun, betul. Nah, saya naik mobil ini, kalau Pastor Randy bawanya Audi saudara-saudara di Jerman. Saya bawanya Suzuki Karimun, ya 11-12 lah ya saudara-saudara ya. Kenapa saya beli Karimun? Karena itu cuman mobil yang saya bisa miliki. Harganya cuma $3.000, sekitar 30 juta. Di Australia, kalau di Jakarta kan laku ya. Karimun ini dimodif-modif. Di Australia nggak ada yang pakai Karimun. Cuman saya yang pakai Karimun. Nggak jadi kebanggaan saudara-saudara. Yang jadi adalah olok-olokan saudara-saudara. Saya ingat saya punya mobil ini warnanya persis. Ini bukan mobil saya by the way. Tapi persis kayak gini. Teman saya orang bule bilang katanya, lu punya mobil yang bener dong. Masa mobil sama tisu box? Begitu saudara-saudara. Waduh sakit, kuciwa di sini saudara-saudara. Mobil kayak tisu box, memang bener juga sih kalau saya lihat kayak tisu box saudara-saudara. Tapi dari mobil ini saya pakai, karena saya mau generous. Saya jemputin tuh anak Komsel satu-satu pakai mobil ini. Siapa mau pindahan, mobil ini perfect buat pindahan saudara-saudara. Karena tinggi gitu kan ya, luar lebar, irit juga. Kok mau pindahan? Siap. Saya bantuin saudara-saudara. Bukan hanya itu saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhan yang datang sini, ya saya belum punya Mercy, saya pakai ini saudara. Setirin hamba-hamba Tuhan. Dulu cuma bisa menjadi supir hamba Tuhan. Sekarang pembantu pendeta, saudara-saudara PDP ya saudara-saudara ya. Dulu cuma bisa nyetirin saudara-saudara. Tapi I have a heart. Kalau saudara-saudara tanya kualitas, ini bukan sombong, tetapi kalau saudara tanya kepada saya kualitas apa yang paling membuat Koko bisa melayani sampai saya punya hati untuk berbagi. Dan saya buktikan kepada teman-teman di sini dengan Karimun saya masih bisa berbagi. Saya layani orang-orang. Pakai mobil ini jemputin satu-satu, mana anak Komsel di sono susah bangun pagi lagi saudara-saudara ya saudara. Ya, kadang-kadang PHP di ghosting saya, kadang-kadang mau ikut Komsel, saya tungguin telepon 10 kali kagak diangkat saudara-saudara ya. Ketawa, kayaknya banyak pengalaman nih Pastor Randy ya. But what? It does not matter. Why? Because God calls me untuk berbagi. Ada dari mereka yang mungkin teman saya di Rian biasa ada di belakang, hari ini mungkin gak datang. Dia salah satunya. Saya jemputin, ini orang diem 1000 bahasa, kadang-kadang bingung gitu ya mau ngomong apa sama dia, tapi saya setia. Udah saya jemputin terus. Nah teman-teman saya di Australia ada yang inget, ada yang gak inget sama saya. It does not matter. It does not matter. Kadang-kadang kita hitung-hitungan kan, lu ya dulu gue begini-begini, nah itu gak boleh. Satu lagi anak youth yang dulu saya layani di sini. Saya ingat waktu itu kami mendengar berita bahwa ayahnya kolaps dan harus dibawa ke rumah sakit Koja dekat sini saudara-saudara. Kami datang, tim pastoral datang termasuk saya dan Ci Evi saudara-saudara. Kami datang dan ternyata dia stroke. Papanya cilakanya tidak punya BPJS, tidak punya KIS. Nggak punya apa-apa, nggak punya duit juga. Masalahnya itu, kenapa gue datang ke situ saudara-saudara ya. Selalu saya ada di tempat yang nggak tepat biasanya gitu ya saudara. Dokternya bilang, Pak,
ini kayaknya stroke, harus di MRI sekarang. Tapi harus bayar di depan. Nah itu gak enaknya saudara-saudara. Saya lihat-lihatan sama CFI, biayanya 1,2 juta. Harus MRI sekarang. Kalau enggak kita nggak tahu dia masalahnya apa. Saya lihat-lihatan sama istri saya. Kita buat keputusan. Kita lucu. Ketawa kita. Kenapa? Karena hari itu rekening kami cuma 1,5 juta. Saudara kalau jadi saya, saudara kasih nggak? MRI biayanya 1,2 juta. Rekening cuma 1,5 juta. Orang yang saya kenal. Puji Tuhan punya istri yang bijaksana. Oke, kita bayarin. Bayarnya sambil meringis saudara-saudara. Bayar. Waktu berlalu, anak ini sudah nggak di gereja kita. Mungkin dia nggak tahu saya yang bayarin tuh bapaknya hari itu. Does not matter. It does not matter. Kalau saya harapkan sesuatu dari dia, saya nggak mau Tuhan nanti halangi berkat saya. Nanti, saudara-saudara. Satu lagi, saya kasih kesaksian. Dulu, saya jarang grab food. Kenapa? Karena nggak punya duit, saudara-saudara. Saya pilih-pilih. Nah satu hari, saya ingat malam sebelumnya, saya baru dikasih sisa-sisa makanan enak dari restoran, saudara-saudara. Dan itu begitu precious buat saya, oke? Saya pulang dari kantor, saya udah mikir, wah gue mau panasin makanan ini, gue mau makan dinner enak. Alhasil masuk ke ruang tamu, buka pintu, tiba-tiba ada anak youth saya lagi di situ. Halo ko, oh hello. Naga-naganya nggak enak nih saudara-saudara. Saya buka kulkas, makanannya sudah ada di situ. Terus dengan polos dia berkata, sorry ya kok aku makan makanannya. Saudara-saudara, aduh Tuhan Yesus. Memang mungkin gak seberapa, tapi bagi saya itu sangat berarti saudara-saudara. Makanan itu. Saya makan kok, sorry ya aku makan. Lalu makan itu gue makan apa? Gue pikir gitu ya saudara-saudara ya. Puji Tuhan orangnya masih di sini, masih mau digembalai. Ya Rachel ya, I love you. Ada di belakang saudara-saudara. Saya belak-belakan aja, I love you. It does not matter. Kadang-kadang saya memberi, dia stay. Kadang-kadang saya layani, dia nggak stay. Kadang-kadang malah ada yang ngomongin di belakang. It does not matter. What matters most is apakah hidupku memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara di sini? Mau dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia? Dimulai dari keuanganmu. Dimulai dari keuanganmu. Karena di firman Tuhan dengan jelas, kamu mau layani mamon atau mau layani Tuhan? Saya dengan segenap keluarga saya mau melayani Tuhan. Dan saya berdoa 2 PM, kita juga akan melayani Tuhan. Amin saudara-saudara. Silakan untuk pemusik untuk naik ke panggung, saudara-saudara. Haleluya. Shibara bala 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 bala. Dare to share. Dare to share. Karena dengan memberi kita memuliakan Tuhan. Amin saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh belajar sedikit tentang hati yang memberi. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan kita contoh, the ultimate sacrifice. Dia memberikan kepada kita, dia buka hatinya. Yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik buat saudara dan saya. Maukah engkau hidup berbagi kepada orang lain? Karena Tuhan sudah memberikan kepadamu keselamatan dengan cuma-cuma. Dan bukan hanya keselamatan, tetapi kehidupanmu pribadi. Kekuatan untuk memperoleh uang, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saya berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat 2 PM di sini. Menjadi jemaat yang akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin saudara-saudara. Kurang keras, kurang beriman. Aku berdoa Tuhan untuk jemaat 2 PM diberkati Tuhan. Dan menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu penabur-penabur yang luar biasa. Karena kami tahu dengan menabur Tuhan,
Di dalam rumah Tuhan, di dalam keseharian kami Tuhan, pintu surga akan dibukakan bagi kami. Berkat Tuhan akan dicurahkan atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa biar firman-Mu tertanam dalam hati kami dan berbuah lebat. Sehingga pada satu saat nanti Engkau akan bertemu dengan kami bisa berkata, Tuhan, aku sudah menjadi pelayan yang setia memuliakan Engkau melalui keuangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat dari Allah Bapa. Angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Supaya engkau selalu diberkati, menjadi pelaku-pelaku firman, mempunyai gaya hidup berbagi, menjadi orang-orang yang bermurah hati. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan karena pelayanan hidupmu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara, silakan isi angket ibadah supaya kita bisa selalu semakin improve. Haleluya. God bless you. Happy Sunday. We love you.